Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 PDB 44. Di sini kami akan mempresentasikan rencana proyek kami dengan tema polusi air dan judul Melangkah Bersama Melawan Polusi Air. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Edian Widya Sakti dari Fakultas Kedokteran Hewan. Lalu ada Adinda Putri Amelia dari Fakultas Vokasi. Selanjutnya ada Anissa Fitria dari Fakultas Sains dan Teknologi. Lalu ada Elina Maharani dari Fakultas Hukum. Selanjutnya ada Farel Aulia Revianto dari Fakultas Keperawatan. Lalu ada Kanza Nabila dari Fakultas Kedokteran Hewan. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Firdaus dari Fakultas Kedokteran Hewan. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Air adalah sumber kehidupan, namun saat ini sumber daya vital ini terancam oleh polusi air yang kian parah. Berdasarkan data SDG pada tahun 2017, 80% air limbah industri di dunia dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Hal ini dikombinasikan dengan pencemaran dari sektor pertanian dan rumah tangga, mengakibatkan penurunan kualitas air secara signifikan. Selanjutnya ada visi misi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk visi misi proyek ini adalah pada bagian visi dari proyek filterisasi penjernihan air menggunakan kapas, botol bekas, dan kerikil adalah menyediakan solusi sederhana dan ramah lingkungan untuk meningkatkan asas masyarakat terhadap air bersih yang aman digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan misi kami adalah mengurangi dampak limbah plastik dengan mendaur ulang botol bekas menjadi bagian dari sistem filter yang efektif, serta memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memelihara dan menggunakan filter tersebut untuk menjaga kualitas mereka. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari proyek kami, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas air di wilayah atau lokasi proyek melalui pembuatan alat penjernih air dan edukasi masyarakat. Yang kedua, mencapai target SDGs terkait air bersih dan sanitasi sesuai dengan poin SDGs 6 dan kesehatan yang baik dan kesejahteraan sesuai dengan poin SDGs 3. Yang ketiga, yaitu membangun komunitas yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada manfaat. Manfaat sendiri memiliki 3 poin. Yang pertama, masyarakat, lingkungan, dan juga pemerintah. Untuk masyarakat akan mendapatkan akses bersih yang aman untuk digunakan. Lalu selanjutnya lingkungan. Lingkungan pencemaran air akan berkurang dan ekosistem air akan terjaga. Yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah akan terbantu dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan terkait dengan air bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode dari penelitian proyek kami, yaitu yang pertama memantau sumber polusi observasi dilakukan terhadap sumber-sumber polusi air potensial seperti saluran pembuangan limbah industri, aliran sungai yang menerima limbah domestik atau area perkotaan yang rentan terhadap pencernaan air. Yang kedua yaitu pemantauan aktivitas manusia dilakukan terhadap aktivitas manusia di sekitar sumber air seperti pertanian, industri, dan pemukiman. Hal ini membantu dalam penilaian praktik-praktik yang dalam menyebabkan polusi air dan memahami pola-pola perilaku manusia yang berkontribusi terdapat pencemaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun dua bentuk proyek yang telah kelompok kami rencanakan. Yang pertama yaitu pembuatan alat penjernih air. Dalam bentuk proyek pertama ini, kami berniat untuk merancang dan membuat alat penjernih air sederhana dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan murah. Atau bahkan bila memungkinkan kami akan mengusahakan untuk menggunakan bahan dari barang-barang bekas yang dimana nantinya juga akan berdampak untuk mengurangi polusi air itu sendiri. Selain itu, kami juga nantinya berencana untuk menguji dan menyempurnakan prototipe alat penjernih air dengan bentuk yang lebih inovatif. Kemudian proyek yang kedua yaitu sosialisasi. Dalam bentuk proyek kedua ini kami berniat memberikan sarana edukasi tentang bahaya polusi air kepada lingkungan sekitar melalui kampanye ataupun selebaran yang menarik dan informatif. Tidak hanya itu, dalam proyek ini kami juga akan menjelaskan cara penggunaan alat penjernih air sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengurangi polusi air itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu dampak yang diakibatkan oleh polusi air. Yang pertama, gangguan kesehatan, yaitu air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tifoid. Yang kedua, kematian biota air, yaitu pencemaran air dapat membunuh ikan dan organisme lain yang hidup di air. Yang ketiga, kerusakan ekosistem, yaitu pencemaran air dapat merusak ekosistem air dan mengganggu keseimbangan alam. Baik, kesimpulan dari rencana proyek yang kami paparkan sebelumnya, kelompok kami berharap dapat memberikan solusi bagi permasalahan polusi air dan meningkatkan kesadaran lingkungan sekitar tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.